Oke, saya punya waktu 44 menit dan materi saya cukup banyak. Sayang banget kalau rekan-rekan semua tidak menyimak. Tapi sebelum saya berbagi, rekan-rekan saya boleh nggak doain buat rekan-rekan semua? Saya berdoa buat rekan-rekan yang menyimak 100%. Punya tim banyak, closingannya banyak, amanahnya lunas, makin sehat, makin ramping, ya, dan goal-goal yang rekan-rekan semua sudah doakan segera terwujud. Amin, amin, amin. Yang ketik amin, tiba-tiba malaikat Tuhan lewat, Tuhan melihat, dan semua terwujud. Amin semua. Oke? Nah, saya mau sharing satu poin di mana rekan-rekan semua bisa duplikasi. Pola dan strategi ini bisa rekan-rekan duplikasi. Yang tadi mungkin Mbak Sari, Bulani, Dr. Genti sudah sharingkan. Saya pengen rekan-rekan semua menulis gede-gede ya di kertas rekan-rekan semua untuk ini belajar banget untuk rekan-rekan semua bisa hidupi, yaitu nurut sama mentor Anda. Coba ketik di kolom chat NURUT, nurut. Ya, coba NURUT, nurut. Nurut itu bukan tunduk akhirnya jadi kayak diperintah, no. Tapi kalau di hadir event, hadir. Hadir bootcamp, hadir. Ya, kenapa? Karena mentor Anda adalah orang yang punya keinginan untuk Anda berhasil. Kebayang nggak rekan-rekan semua? Karena banyak orang, saya melihat gini, banyak orang bergabung di IO Pro, banyak orang bergabung di OTG, banyak orang bergabung di bis ini. Ada yang berkembang dengan cepat, ada orang yang dia punya 1001 alasan. Sorry mas, ada kitanan, kondangan, arisan, dan berbagai macam acara. Hingga akhirnya goalnya terdistraksi dengan kitanan, kondangan, dan arisan. Saya bilang ke tim saya kalau ada yang kayak gitu, kalau dari kitanan dan kondangan arisan Anda bisa menghasilkan income, boleh. Ya, tapi kalau enggak, kecuali rekan-rekan semua, ada yang dikitan. Kalau ada yang dikitan ya nggak apa-apa, benar nggak? Ya, ini penting rekan-rekan semua. Saya mau berbagi selama 42 menit ke depan satu materi yang sebenarnya saya nggak bilang mudah, saya nggak bilang sulit, tapi ini materi yang kalau rekan-rekan kuasai, ini bakal bagus banget. Kalau rekan-rekan menguasai materi ini, bagaimana caranya memaksimalkan event? Mendongkrak self dengan event. Ini nyambung dengan Dr. Genti. Kenapa? Karena Dr. Genti menyampaikan gini, saya belajar untuk berbagi, menolong banyak orang. Kalau kita memanfaatkan event, mindsetnya adalah closing jualan, deg-degan. Saya percaya rekan-rekan semua malas ngundang ke event karena takut nggak mau datang. Betul atau betul? Saya nggak mau ajak ke Bandung, ke Jogja. Saya nggak mau ajak ke Selasa. Karena kayaknya takutnya nggak datang. Takutnya nggak mau. Kalau dia nggak beli gimana? Karena mindset kita adalah diri kita. Yang menguntungkan buat kita. Betul atau betul? Ya, kita aktif di Zoom ya. Karena kebanyakan dari kita fokusnya ke pribadi. Akhirnya, ya udah deh. Karena saya takut dia nggak datang, dia nggak mau, takutnya dia nggak punya uang. Akhirnya fokus kita adalah diri pribadi. Ujungnya rekan-rekan semua enggan undang ke event. Saya mau berbagi, nggak banyak, cuma 14 slide. Tetapi kalau rekan-rekan semua bisa menyimak dan mempelajari, mempraktekkan, ini bakal bagus banget. Tapi, saya minta satu hal rekan-rekan semua, boleh nggak? Satu poin yang saya pengen, kalau rekan-rekan semua punya pemahaman yang sama. Ya, pemahaman saya sederhana rekan-rekan semua. Karena sesi ini penting, bootcamp ini penting, punya kelemahan. Mau tahu nggak kelemahan bootcamp ini apa? Kelemahannya adalah kami nggak bisa mantau rekan-rekan semua benar-benar menyimak apa enggak. Coba saya boleh dengan rendah hati. Yuk kita pengakuan dosa sama-sama. Siapa yang menyimak Dr. Genti, Bulani, Sari, dan sesi tadi pagi Mbak Meni juga. Tapi nyambi gosok, jemur, yuk. Yang nyambi ketik saya, ketik ampun, yuk. Yang masih nyambi ketik ampun. Mas Hermas, ampun saya masih nyambi. Coba ya. Yang nyambi, aduh Mas Hermas, karena saya punya ilmu batin, kebatinan saya itu sangat kuat, ya. Ada beberapa orang yang saya lihat nih di kamarnya itu sambil gosok. Kapan lagi saya kalau nggak gosok ya? Gosok, jemur pakaian, ayo, ya. Rekan-rekan saya cuma minta satu hal, mohon banget jangan nyambi. Anda bisa gosok nanti sore, Anda bisa gosok setelah event. Saya paham rekan-rekan hati seorang emak itu kalau gosok tuh nggak enak, kalau nggak nyuci jemur tuh nggak enak. Teman-teman, ini nggak bisa diulang. Materi ini kalau rekan sambil nyambi nggak akan bisa diterima dengan 100% full ya. Maka jawabannya rekan-rekan semua yang tadi bilang ampun, jawabannya simple, tobat ya. Yuk, yang tadi bilang ampun, bilang tobat. Saya akan berbagi materi teknis. Kalau materi teknis Anda nggak terima dengan baik, sayang. Pengen nggak teman-teman? Sekarang pada komen, ih keren ya Mbak Meni, ih keren ya Mbak Sari. Kenapa? Karena Mbak Meni, Mbak Sari, setiap conference call menyimak sambil nyatat. Betul ya Mbak Meni? Betul ya Mbak Sari? Dan banyak orang, itu kan Mbak Sari begini kan, itu Mas Hermas begini, itu kan Dr. Genti, terus Bulani. Hei rekan-rekan semua, ya, banyak tim-tim saya
menganggap bahwa hanya anak-anak muda yang bisa berhasil. Mbak Sari 50 lebih, nanti ada lagi yang usianya hampir 60 tahun. Justru momentum terbaik di bis ini adalah kalau rekan-rekan menganggap affiliate, saya simpel, waktu kemarin Mbak Tika sharing tentang kelebihan affiliate kita. Affiliate di luar sana yang tadi Shopee dan TikTok itu harus jago dan harus anak-anak muda. Di bisnis ini rekan-rekan semua, siapa yang 40 tahun ke atas ketik saya? Yang 40 tahun ke atas ketik saya? Di bisnis ini, affiliate 40 tahun ke atas itu bisa berhasil meski sudah tidak muda lagi. Mungkin usia boleh tidak muda, tapi rekan-rekan semua, kita yang sudah usia 40 tahun, saya mau kasih satu strategi di sesi saya. Bagaimana Anda bisa berhasil? Dan udah diduplikasi, yaitu memanfaatkan event 60 tahun ke atas. Mantap ya. Banyak yang 40 tahun ke atas ya. Mari kita belajar rekan-rekan semua dari sesi pagi ini ya. Saya mau cross check dulu ya, apakah ini saya bisa. Sebentar ya. Keluar. Ya, kalau misalnya nggak bisa boleh dibantu. Oke. Alright, ya. Kita mulai dari kenapa sih rekan-rekan semua perlu memanfaatkan event? Kenapa perlu memanfaatkan event? Banyak orang memandang sebelah mata event karena eventnya materinya sama, ya. Lalu pembicaranya sama. Kemarin Bandung ya paling saya baru pulang dari Bandung, saya baru pulang sampai rumah jam 12 malam. Ya, setiap event, apapun eventnya, saya manfaatkan 100%. Bahkan event-event di luar kota, banyak orang, Mas, tapi kan saya dari luar kota. Lah, justru dari luar kota, undang ke event, titip ke mentornya. Ya, ini penting buat rekan-rekan semua untuk memanfaatkan event dengan baik. Karena kayak tadi, Mbak Meni, Mbak Sari, ya, memanfaatkan event. Dan saya mau sharing, ada poin-poin penting yang rekan-rekan semua bisa pelajari sama-sama. Yang pertama, kenapa event begitu penting? Karena belief lebih tinggi karena melihat nggak cuma dari satu orang. Betul atau betul? Saya belajar rekan-rekan semua, kenapa event begitu penting. Meskipun banyak orang, Mas Herman strateginya dari sosial media ya, dari online. No, yes, online penting. Saya online pakai, Zoom pakai, offline pakai, event pakai. Karena saya sadar, bisnis ini bukan nyambi. Saya memanfaatkan setiap amunisi. Perhatikan baik-baik, saya memanfaatkan setiap amunisi yang ada, supaya rekan-rekan semua bisa mengalami story keberhasilan. Rekan-rekan, salah satu amunisi dari IOPRO adalah memanfaatkan program ramping. Itu amunisi penting. Kenapa? Amunisi terbaik rekan-rekan semua adalah cerita pribadi. Story, coba ketik di kolom chat. Story pribadi. Rekan-rekan, saya mau cerita sedikit boleh ya? Tadi saya bilang ke Pak Roni update. Rekan-rekan, saya memulai bisnis ini 6 tahun lalu. Ya, Oktober 2018, 6 tahun. Saya berulang tahun ke-6. Masih unyu-unyu. Asik, 6 tahun, masih unyu-unyu. Saya nggak bilang 6 tahun lama, itu masih unyu-unyu. Baju blazer saya sama 6 tahun lalu. Tapi perut saya beda. Ya. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung, ya. Kebayang nggak rekan-rekan semua, ya? Oke, jadi saya tadi report ke Pak Roni, Pak, saya izin Pak. Jadi saya tuh baru program, jadi saya 5 hari pertama saya turun 5 cm, ya, 7 hari turun 7 cm. Dan sekarang saya sebelum kenal program ramping itu 98, lingkar perut. Blazernya sama, perutnya beda. Yang pernah ketemu dengan saya waktu 6 tahun lalu tahu, Pak Hermas dulu buncit. Betul ya? Tuh, perutnya buncit. Ya, perut saya buncit. Bukan apinya nggak pernah padam ya, kebakar semua Bu Bani ya. Tapi rekan-rekan semua, blazernya sama, perutnya beda. Tadi pagi saya ngukur lingkar perut saya 82. Saya turun 17 cm. Nggak nahan perut. Ya, makan biasa, saya jalani programnya. Rekan-rekan tahu nggak, kenapa beliefnya tinggi pada saat event? Tidak hanya satu testimoni. Mungkin rekan-rekan semua bisa testimoni pribadi. Anda bisa ngajak 1, 2, 3 orang, supaya orang tersebut juga melihat testimoni dari yang lain. Yang pertama, beliefnya lebih tinggi. Yang kedua, lebih banyak testimoni. Mungkin ada testimoni yang pertama, program ramping. Testimoni kedua, ada yang program healing. Testimoni berikutnya, ada yang peluang bisnisnya. Testimoni berikutnya, ada tentang komunitasnya, ada mentornya. Sehingga ketika ada event, dan Anda tidak memanfaatkan dengan baik, maka beliefnya nggak secepat kalau memanfaatkan event. Oke? Jadi kebayang nggak rekan-rekan semua? Ini penting. Story, belief, ya testimonial itu penting banget. Berikutnya, high energy level. High energy level mirip seperti crowd event. Crowd itu bahasa Indonesianya apa crowd itu ya? Keramaian. Kenapa? Kadang-kadang orang believe karena rame banget ya, pada ngantri yang gosok-gosok ya. Apaan sih nih? Ya. Berikutnya, ketika crowd event bermunculan, ada yang namanya energi yang tinggi. Energi yang tinggi, keramaian. Saya mau cerita ya, Selasa kemarin
eh, kita ngundang ke event, saya bersama grup itu hampir 45 orang di hari Selasa. 45 orang yang hadir sekitar 30 orang, cukup bagus. Tapi yang menarik adalah, ini kita ngomongin konversi ya, sekitar beberapa persen konversi itu total closing hampir 5 di event, saat itu yang di luar event ada sekitar 3. Tapi yang paling menarik adalah setiap Selasa di kantor, ataupun yang di Bandung dan di kota-kota lain. Kemarin kami di Bandung undang hampir 25 orang, yang bergabung 10 orang, rekan-rekan semua. Dan mindset saya adalah mau di Jakarta, mau itu di Bandung, event adalah momen penting. Jadi business briefing, event, setiap session saya manfaatkan dengan baik. Karena saya sadar bahwa bis ini berbicara mengenai saya memanfaatkan amunisi. Ada mungkin dia believe dong, tau dong ya, dongnya pada saat conference call, dongnya pada saat event, dongnya pada saat business briefing, dongnya pada saat briefing, atau dongnya pada saat one on one, kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah tahu orang dapat hidayahnya pada saat kapan, betul nggak? Belief-nya pada kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah bagian saya menabur. Kata kuncinya menabur. Coba ketik di kolom komentar, menabur. Saya nggak tahu menaburnya itu orang jatuh ya, benihnya jatuh di batu-batuan, di semak berduri. Saya nggak tahu jatuhnya mungkin di patok burung, ya. Ngapain kamu Sari? Ngapain sih kamu Mbak Meni? Ya, bisnis kayak begini mau aja dibohongin orang di patok burung, betul nggak? Atau jatuh di tanah yang subur. Jadi saya menabur di setiap momen yang baik. Bagian dia bertumbuh itu bagian Tuhan. Jadi ini penting ketika memanfaatkan event. Saya belajar untuk undang yang banyak, manfaatkan yang banyak, masalah dia bertumbuh, closing, saya doakan. Yang penting saya bawa ke dalam sistem setiap orang-orang yang sudah terpapar, ya, kata kuncinya adalah expose. Ya, yang berikutnya, ada satu poin yang saya paling suka. Mudah diduplikasi. Coba, betul atau betul? Ya, nah, betul. Kenapa? Oma-oma, opa-opa, saya punya tim usia 66 tahun, 74 tahun, 74 memanfaatkan event, closing, 66 tahun, closing, ini 57 tahun. Mas Hermas kan anak muda, kok tim-timnya kok nggak banyak yang anak muda? Banyak orang kemarin bulan nih, wih Mas Hermas kan keren, anak muda, tim-timnya anak muda, siapa timnya anak? Saya sampai bikin komunitas 40 plus, ya. Komunitas 40 tahun ke atas. Kenapa? Waktu expo kemarin, saya expect saya bisa ngundang anak-anak muda, kagak ada yang datang, songongnya setengah hidup. Ya, bener. Saya juga nggak tahu, udah kagak punya duit, songong. Ya, tapi nggak tahu ya. Saya nggak bilang gimana enggak. Tapi saya ngeliat, saya belajar untuk punya hatinya. Justru di usia 40 plus. Siapa yang 40 plus? 40 plus ya? Ya. Oh 40 plus ya, ini 40 plus ya. Saya justru Tuhan kalau Sweet 17. Kalau Tuhan berikan saya hati untuk menolong banyak single mom. Banyak orang-orang yang ditinggal karena pekerjaan. Banyak yang punya pergumulan, permasalahan karena kesehatan, keuangan, pasangan gitu ya. Justru 40 plus ini fokusnya adalah punya goal yang besar dan nggak gonta-ganti goal. Udah matang istilahnya. Maka rekan-rekan saya bersyukur ya, Ayo Pro ini affiliate. Saya affiliate TikTok, saya affiliate sosmed. Ya, tapi kenapa saya believe banget buat teman-teman yang main affiliate, nyambi Ayo Pro yang main affiliate, saya cuma bilang ini beda banget dan mudah diduplikasi. Event adalah strategi yang gampang diduplikasi. Kenapa? Teman-teman nggak harus jago presentasi dulu, cemplungin ke event, ya, maka orang tersebut bisa jauh lebih pilih. Ya, kebayang rekan-rekan semua ya. Nah, event untuk apa sih Mas Hermas? Oke, event untuk apa? Saya mau bagikan beberapa poin sederhana, ya. Yang pertama, bagi yang belum jago presentasi, coba saya mau tanya dengan jujur. Siapa yang belum biasa presentasi slide Ayo Pro? Siapa yang belum biasa presentasi materi baru? Ayo, ngaku ya. Oke, jawabannya simple. Event membantu rekan-rekan semua membangun customer, membangun tim bisnis, membantu rekan-rekan semua. Gimana Mas biar jago closing, jago presentasi? Bawa ke event. Coba yang rekan-rekan, bawa ke event. Event menolong rekan-rekan semua untuk bisa mengekskalasi ya bisnis Anda. Selasa besok ada event di kantor, Sabtu ada event di Jogja. Ada event online juga ya. Pokoknya edifikasi setiap momen ya, Rabu malam ya. Nah, bagi yang udah bisa presentasi mandiri, perhatikan baik-baik ya. Ya. Manfaatkan event untuk eskalasi exposure. Bagi yang udah bisa presentasi mandiri, saya kasih tips. Sebelum bawa ke event, ajak ngobrol dulu. Ajak personal presentasi dulu, ajak one on one dulu. Kenapa? Saya belajar kalau sudah
punya kemampuan prestasi, usahakan sebelum bawa ke event sudah dipresentasiin dulu, sehingga closing rate-nya lebih tinggi. Ya, perhatiin baik-baik. Closing rate-nya jauh lebih tinggi ketika sudah dipresentasi dulu. Datang tinggal cerita, story, terus demoin, lihat langsung, closing di tempat. Nah, pertanyaannya, Mas Hermas, kalau seandainya saya kan bawa ke event, orangnya belum closing, gimana? Saya tidak peduli closing atau nggak closing. Yang saya peduli, dia sudah lihat langsung programnya. Belief setiap orang itu beda-beda. Ada orang langsung belief mentok 100%, orang sanguin, orang plekma yang gak enakan ya. Aku mau, aku order. Orang melankolik, nanyanya banyak banget. Jurnalnya, dokternya, kantornya, ya. Tapi kita perlu layani setiap orang punya karakter, betul nggak? Maka kita perlu belajar punya hatinya. Setiap background apapun, layani. Karena orang ada berproses. Saya punya partner, rekan semua. 3 kali saya presentasi, 1 kali diundang langsung order. Saya punya partner yang 3 bulan baru order. Ya, saya punya partner yang 13 bulan baru order. Terus gimana Mas Hermas? Bagian saya adalah saya cuma menabur. Ya, bagian saya adalah saya menabur yang banyak. Jadi setiap momen saya menabur, saya nggak mau nggak memanfaatkan. Saya nggak mau nggak memanfaatkan. Jadi saya manfaatkan. Makanya orang kenal saya dari 2018. Mas Hermas kan punya kemampuan, punya ini. No, saya memanfaatkan setiap yang ada di OTG System 7. Saya orang yang benar-benar 100% sistem. Mau itu pada saat pandemi, mau itu bukan pada saat pandemi, ya. Nah, saya mau cerita rekan-rekan semua. Tadi ada yang nanya, ya, itu kok Mbak Sari bisa cepet? Gimana Mas Hermas? Di belakang langsung ngomong, itu gimana caranya bisa cepet? Keren banget, itu karena ini, karena itu. Wah, nggak tahu aja itu. Mbak Sari ditolak banyak banget, ya. Tapi saya bilang, Mbak Sari, ya, fokusnya bukan ditolak. Fokus kita adalah nolong orang sebanyak-banyaknya orang. Konsepnya cuma 2. Closing, ya, it's good. Nggak closing, nggak apa-apa. Kan fokusnya adalah helping. Coba rekan-rekan semua, saya menggunakan bahasa sederhana. Ini saya mau mengajarkan fundamental basic skill. Mau belajar rekan-rekan? Yang mau belajar ketik mau. Yang mau belajar ketik mau. Yo, yang mau belajar ketik mau. Mau, oke, good. Fundamental basic skill dari bisnis ini sebenarnya bukan cuma jualan, bukan cuma closing, bukan cuma presentasi dan bangun tim. Ya, itu adalah skill-skill penting. Tapi ada satu poin penting rekan-rekan semua adalah saya belajar, saya bersyukur, saya berada di bisnis ini karena saya tahu bahwa Tuhan kasih saya hati misi. Saya punya misi rekan-rekan semua menolong sebanyak-banyaknya orang, gak cuma sehat tapi juga punya income. Sampai kita punya tagline di komunitas 40 plus kita, SSGC, sehat, singset, glowing cuan. Sehat, singset, glowing. Bu mau nggak? Sehat, singset, glowing cuan. Mau, yuk. Kita punya satu event hari Rabu malam, keren banget. Kalau ibu berkenan, ayo kita belajar bareng-bareng. Terus dia open, ya kita follow up, kita private call. Nah, dari situ rekan-rekan saya mulai belajar bahwa kalau mindset kita cuma jualan, presentasi. Tadi Dr. Getty bagus banget. Selling, fokusnya caring. Menolong sebanyak-banyaknya orang. Bu, saya pengen bantu, saya nggak tahu ini bagus apa enggak buat ibu, tapi izinkan saya menolong ibu. Bu, saya punya program affiliate, saya nggak tahu ini cocok apa enggak sama ibu atau bapak, tapi izinkan saya menolong bapak atau ibu. Kalau bapak ibu berkenan, saya mau sharing 10 menit, 15 menit. Tahu nggak? Slide Ayo Pro yang sekarang, itu presentasi nggak sampai 15 menit. Kalau di BB Online yang jam 20, itu kan karena ada story-nya, ada ininya. Karena kita lebih sederhana bisa presentasi dengan jauh lebih cepat, jauh lebih singkat. Apalagi kalau rekan-rekan semua program Ayo Pro Ramping, selama Anda punya story, itu jauh lebih sederhana. Makanya rekan-rekan saya mendorong yang belum punya Ayo Pro, berdoa supaya Tuhan buka jalan supaya Ayo Pro, dan akhirnya rekan-rekan semua jalankan programnya, punya story-nya. Emang nggak pengen teman-teman? Dan 8 ke 82. Emang nggak pengen? Iya, kalau rekan-rekan pengen, ayo. Jalankan programnya, ceritain dan bangun sebanyak-banyaknya tim affiliate, ya. Jadi fundamental basic mindsetnya adalah bisnis ini adalah membantu sebanyak-banyaknya orang. Event untuk menolong banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita pengen nolong banyak orang, Mas, kita kan juga baru mulai. Kita kan belum ada uangnya, kita kan belum ada closingan. Lah, waktu 3 bulan pertama kan saya belum punya uang, rekan-rekan. Justru waktu saya memulai bisnis ini, banyak yang belum kenal saya memulai bisnis ini di tengah kondisi nggak mudah. Bukan nggak punya uang. Saya lilit utang 2 miliar, Bapak Ibu. 16 bisnis saya bangun dengan 110 karyawan, dan saya mismanagement. Saya belajar mengambil tanggung jawab saya melakukan kesalahan. Kesalahan saya adalah saya tidak manage tim saya dengan baik, hingga akhirnya bocor sana, bocor sini, bocor sana, bocor sini. Akhirnya ada yang partner kabur, ada yang nggak lanjut, ada yang saya problem dengan beberapa partner, akhirnya saya kehilangan loss 2 miliar.
Dan di masa itu Tuhan saya berdoa, kalau Tuhan izinkan saya mau merecovery kehidupan saya. Tuhan, saya pengen bertemu dengan bisnis yang nggak perlu stok barang, nggak perlu gudang, ada mentornya, ada sistemnya, join nggak terlalu mahal tapi dapat cuannya. Saya bersyukur ketemu dengan komunitas OTG. Ya, dan buat saya pribadi, rekan-rekan semua, sharing begini tuh nggak mudah, karena buat saya tuh mudah mengeluarkan air mata, karena itu adalah momen saya recovery. Ya, recovery turn point saya. Nah, pada saat itu rekan-rekan semua, saya di brainwash, di brainwash. Pikiran saya tuh negatif mulu. Apa mungkin brainwash itu dari pikiran nggak benar jadi benar ya? Apa mungkin? Ini kan bisnis cewek, ini kan harganya mahal, betul nggak? Ya. Ini kan harganya mahal, ya. Ini kan bisnisnya harus jago ngomong, harus jago presentasi. Saat itu mentor saya bilang, Dr. Wilasari, bawa ke event Hermas, bawa ke event. Hah? Bawa ke event? Udah, bawa aja ke event. Akhirnya saya bawa ke event. 5 orang, terus 10 orang, tim-tim saya bawa ke event juga. Akhirnya terjadi duplikasi. Sejak saat itu saya believe, saya kebangun. Oh, menarik ya, ketika bawa ke event, apapun event dan kotanya, yuk bawa. Sehingga fokusnya adalah menolong banyak orang. Jadi event adalah tools untuk menolong banyak orang. Nah, saya mau bagikan 5 tips praktis. Siap belajar? Catat, jangan sambil nyambi. Jangan sambil masak dan jemur. Dan jangan sambil gosok ya. Ini penting. Ya, karena tadi saya baru nanya sama tim saya. Langsung tak tegur. Mbak, lagi nyimak nggak? Sorry mas, lagi menanak nasi. Langsung tak tegur. Stop dulu nanak nasinya. Beli aja di warteg. Beneran deh. Simak 100%. 5 tips praktis. Yang pertama, ya. Yang pertama, rekan-rekan semua, perhatikan baik-baik. Persiapan itu penting, ya. Rekan-rekan, gini, saya paham banget ada yang, Mas, ini banyak banget informasi. Ada conference call, ada sesi malam, ada sesi bootcamp, ada sesi ini, itu, ya. Teman-teman, saya cuma bilang begini. Kalau rekan-rekan menganggap bisnis ini penting dan Anda bakal meraih goal yang besar, Anda tenang, Anda siapkan catatan, Anda persiapkan diri Anda. Tahu, yang pertama, mau ada event apa terdekat. Yuk, tulis, Selasa ini, jam 11 sampai jam 4, ada event di kantor Jakarta. Ya, Sabtunya ada event di Jogja, betul ya? Di Jogja, ya. Tahu siapa pembicaranya. Ya, dapat bocoran dari Pak Roni, ya. Pak Roni hari Selasa bakal ada sesi presentasi. Jadi ini inovasi yang dari OTG. Selasa besok akan ada sesi presentasi. Jadi nggak cuma bawa ke event, ada stand kesehatan, stand ini gitu ya. Tahu pembicaranya, tahu topik yang dibahas, bahas produk kah? Atau bahas peluangnya kah? Tahu siapa yang harus diundang. Dan rekan-rekan semua punya target berapa yang teman-teman undang. Saya kasih tips teman-teman. Dari 10 yang diundang, hadir 2. Kebayang ya, 20%. Dari 10 yang diundang, hadir 2. Terus, Mas, 8 orang nggak mau gimana? Pertanyaan saya, bantu jawab. Fokusnya ke orang yang mau atau orang yang nggak mau? Orang yang nggak mau atau orang yang mau? Yang mau. Saya nggak apa-apa yang 8 orang. Saya doakan nanti akan mau. Ya. Saya fokus sama yang 2 orang. Saya pernah undang 30 orang. Yang hadir berapa? 6. Ya bener. Saya kemarin Bandung rekan-rekan semua. Saya undang 10 yang hadir 1. Ya. Wih, Mas Hermas undang banyak tapi yang hadir 1. Iya, tapi kan tim-tim saya 25 orang yang undang. Oh, artinya saya mengekskalasi tim-tim saya bergerak bersama-sama. 25 orang datang, saya sendiri, kan saya juga nggak tahu ya, kemarin saya undang 1 orang hadir. Nggak apa-apa. Saya tidak kuciwa, bahasa Jepang, kuciwa. Bagian saya adalah menolong banyak orang, dan saya menggerakkan tim-tim saya untuk undang juga ke Bandung. Akhirnya 10 orang bergabung. Ya, 3 orang mau beli paket program Ayo Pro Ramping. Ya, sehingga rekan-rekan semua, persiapan adalah momen penting yang harus teman-teman lakukan. Sebelum ada gerasa gerusung undang. No, tahu dulu nih. Tahu rekan-rekan semua memanfaatkan event, yaitu mempersiapkan dengan baik. Punya posternya, punya skripnya, punya belajar skillnya. Kalau teman-teman nggak punya, tanya mentor Anda sekarang. Habis sesi bootcamp, tanya. Hari ini tanya. Gimana cara ngundangnya, gimana ininya? Tolong bantu saya Pak Mentor ya. Itu poin pertama. Lihat yang pertama. Yang kedua, nah ini dia. Sebelum rekan-rekan semua hadir ke event, sebelum rekan-rekan semua bawa tamu, hadir ke event, please banget rekan-rekan semua belajar ilmu story dan edifikasi. Ini ilmu basic yang dibahas berkali-kali di conference call dan kadang-kadang cuma lewat doang. Coba saya mau tanya, siapa yang udah punya story pribadi ketik sudah, yang belum ketik belum?
Yang udah punya story pribadi ketik sudah, yang belum ketik belum. Yo, good, sudah. Yang belum nggak apa-apa. Yang belum minta mentor Anda, Pak, saya minta dibuatin story. Tolong saya dibikinin story. Story bisa apa? Story bisa tadi tentang bisnis, story bisa kesehatan. Ya, saya sebelumnya problem kesehatan saya banyak banget, banyak masalah. Ya, saya samurat 6 tahun. Banyak partner saya yang problemnya karena nyeri kaki gitu ya. Ada yang problem sendi, ada yang problem ramping, ada yang kegemukan. Ada yang saya lagi cari peluang, saya ketemu peluang. Mas, tapi kan saya belum punya paketnya. Anda tetap bisa punya story. Saya, Rani, saya memulai bisnis karena nggak punya budget. Saat ini memang saya baru mulai. Dan saya bersyukur berada di bis ini. Saya dibimbing untuk bisa menghasilkan income. Dan kalau saya bertumbuh, maka rekan-rekan juga akan bertumbuh di sini. Ya, yuk saya mau ajak mentor saya untuk bantu cerita. Jadi, rekan-rekan yang belum punya program juga bisa, tapi mungkin baru ngomongin tentang story komunitasnya. Nah, maka saya mendorong rekan-rekan semua yang belum punya Ayo Pro atau belum jalankan programnya, jalankan. Kalau rekan-rekan semua sudah jalankan, tapi belum punya story-nya, bikin story-nya. Kemarin Mbak Laura udah ceritain cara bikin story. Ya, edifikasi. Rekan-rekan, berlatih cara edifikasi. Saya melarang tim-tim saya kalau ngundang ke event dengan cara broadcast. Saya trainer WA marketing, tapi saya melarang tim-tim saya dengan cara broadcast. Nyebar-nyebar spam, nyebar-nyebar chat, dilarang. Apalagi nyebarnya di grup. Ayo, kalau rekan-rekan semua nyebar-nyebar di grup, mau grup siapa kek, mau grup apa kek, ya, coba ketik ampun, ya, coba, ya, dilarang, betul, dilarang nyebar-nyebar spam, ya. Era sekarang, ampun, ya, rekan-rekan kita hari ini hari tobat nasional, ya. Dilarang, ampun, ya, beneran. Saya bilang, kenapa? Percuma. Rekan-rekan semua nyebar-nyebar kemana? Kagak ada yang datang. Malah nama kita jadi rusak. Gara-gara apa? Itu ngapain sih? Nyebar. Akhirnya nama Ayo Pro jadi, maaf, kurang baik. Kenapa? Spamming. Spamming adalah cara kasta terendah. Tahu spamming? Nyebar grup orang. Bahkan even grup keluarga. Jangan disebar. Kenapa? Kagak dilihat. Bener gak? Apalagi kita mungkin anak paling kecil. Ya, authority kita belum kuat. Bener gak? Kemarin satu partner saya ngundang ibunya, partner saya Mbak Tari ngundang ibunya, ngundang bulenya ya, adik dari ibunya, dengan calling, kontak personal. Ada di grup, tapi perhatiin baik-baik, tidak akan se-efektif kalau rekan-rekan personal. Ya, ini penting buat teman-teman semua. Belajar mengedukasi, Pak, Bu, ini event keren banget, eventnya jarang berulang. Waktu kemarin Expo, rekan-rekan semua saya ngundang hampir 70 orang. Saya udah ngantim 70 orang ngundang ke Expo. Jadi saya setiap ada Expo kan, oh ini mini Expo. Saya selalu bilang ke tim-tim saya, jangan bilang mini Expo. Kata mini, meminikan edifikasi. Mohon maaf ya. Kata mini jadi edifikasi, bulan ini mohon maaf Bu. Pokoknya Expo ya Expo. Orang hasilnya sama, malah lebih gede, bener nggak? Nanti kalau nanti ada mini Expo, saya bilang, saya nggak pakai kata mini. Ya ini event keren. Ya, karena mini Expo kesannya kecil, hasilnya kecil, ya nggak ada persiapan. No, saya mau bodo amat tiba-tiba mendadak, kayak tahu bulat mendadak ya. Pokoknya fokusnya adalah ini event keren, penting, dan ini akan menolong banyak orang. Jadi saya punya edifikasi 1000%. Setiap momen yang ada, saya manfaatkan dengan baik. Oke? Karena saya tahu kalau kata Bulani, kita ngundang 30, ngundang 50, mungkin nggak semua hadir. Tapi Bulani bilang, mungkin ada satu orang. Ya, yang orang itu Tuhan tempatkan jadi partner kita. Dan dari orang itu bertumbuh, berlipat kali ganda. Wah, saya juga nggak tahu rekan-rekan. Bagian saya udah, berbagi aja yang banyak. Ya, berbagi aja, menolong aja orang yang banyak melalui event. Itu yang kedua. Ya, yang kedua, nanti saya akan buka Q&A rekan-rekan semua. Mungkin ada sekitar 5 menit terakhir, saya akan buka Q&A. Teman-teman nggak usah khawatir. Ya, jadi kalau ada tobat, ampun tobat ya. Nggak boleh spam ya rekan-rekan semua ya. Nggak boleh spam. Lanjut ya. Ikan nilai, ikan jujur, mari kita lanjut. Oke ya. Yang ketiga, itu kata-kata saya 6 tahun lalu ya. Yang ketiga, gunakan skrip. Perhatiin baik-baik. Saya mengakui, saya pernah melakukan kesalahan. Saya membagikan ke tim-tim saya, pakai skrip. Tapi pada kenyataan, tim-tim saya cuma nyebar-nyebar skrip. Kebayang nggak rekan-rekan? Skrip dipakai untuk menolong kita sebagai panduan. Perhati baik-baik ya. Skrip yang dibahas oleh OTG, conference call, Pak Roni, skrip itu panduan, tapi bukan disebar-sebar. Skrip itu caranya adalah rekan-rekan semua belajar untuk secara personal. Karena kan skrip saat orang A, orang B, orang C, mungkin rekan-rekan semua perlu yang namanya energi. Jadi gimana caranya? Nih, poin pertama waktu perjalanan tadi ke sini saya sampai ubah slide saya.
saya diingatkan begini. Skrip itu penting. Tapi teman-teman harus tahu, orang hadir ke event karena percaya sama yang mengundang. Betul atau betul? Coba ketik di kolom chat. Betul atau betul? Nah, rekan-rekan semua, saya mau bilang gini. Anda mau mengundang banyak orang, Anda mau invite banyak orang. Kalau rekan-rekan tidak dipercaya, orangnya nggak akan datang. Kecuali diundang dapat duit. Nah itu dia. Orang mau datang. Nah diundang apa ini? Ya, undang apa? Enggak, mungkin enggak. Saya belajar banget bagaimana cara orang percaya membangun yang namanya hubungan. Ini ilmu basic banget rekan-rekan semua. Dengan ilmu sosial media marketing yang begitu banyak di luar sana, saya cuma bilang gini, ilmu basic ini kadang-kadang kita lupa. Oh, harus ada forming. FORM. Tanya kabarnya, Pak, Bu, apa kabar? Lagi sibuk apa? Gimana kerjaan? Gimana keluarga? Saya tanya kabar, saya tanya kesibukan. Saya tanya rekan-rekan semua. Ya. Terus ketika beliau open, saya ajak ngobrol, izin boleh nggak saya telepon? Kalau ada yang nanya, itu gimana Mbak Sari cara ngundang ke event? Nanti juga ada timnya namanya Mbak Rika juga ngundang ke event. Closing 5, 2 minggu. Nelpon. Apa rekan-rekan coba ketik di kolom chat. Nelpon. Mas boleh nggak kalau cuma WA doang? Kalau dia nggak bisa ditelepon, boleh WA doang. Kalau bisa telepon. Kenapa? Telepon ada energinya. Kalau nggak bisa, turunin grade kedua. Voice note. Yang grade paling bawah chat. Kenapa? Kadang-kadang chat kagak dibaca. Betul atau betul? Betul nggak? Mas, kenapa ya chatnya nggak dibaca? Mas, kenapa cuma read only ya? Karena energinya beda, chat sama calling. Kalau saya ngeliat di depan saya ada Mbak Sherly. Wah, Mbak Sherly tuh kalau calling dari ujung gang sampai ujung gang. Ngundang orang by phone. Saya bilang, canggih juga ya Mbak Sherly ngundang by phone. Saya bilang, benar orang Pak Roni bilang, skrip itu baik, tapi alangkah lebih baik adalah calling untuk membangun yang namanya emotional atau energi yang dibangun secara personal. Ini penting banget teman-teman. Tapi Mas, saya malu. Saya takut orangnya nggak mau. Kan tanya, apakah diizinkan saya telepon? Tapi kalau dia nggak mau, kalau dia nggak izin atau misalnya, nggak apa-apa kan kita tanya dulu. Ya. Terus kalau seandainya dia nggak mau dan dia nggak beli gimana? Lah, fokus kita kan menolong mereka. Bu, Pak, izinkan saya. Saya mau kasih beberapa contoh ya. Ya. Misalnya gini, saya mau kasih beberapa contoh. Bagaimana saya mengundang ke sesi peluang, ya. Pak, Bu, halo Pak Andi, apa kabar? Oh baik, Pak Hermas ya. Saya chat dulu ya. Halo Pak Andi, apa kabar ya? Oh baik, lagi sibuk apa Pak Andi? Kayaknya kemarin di grup, kayaknya aktif banget ya Pak, ada jualan keripik. Saat itu Pak Andi lagi jualan keripik. Iya, saya lagi sibuk jualan keripik. Terus saya mau tanya, gimana suka dukanya jualan keripik Pak? Izin saya mau cerita, saya lagi survei teman-teman di era ekonomi sekarang kayak gimana. Nah, Pak, kebetulan saya punya program, saya nggak tahu ini bisa menolong Bapak atau enggak, tentang sebuah peluang afiliat. Pak, boleh nggak saya izin telepon? Boleh nggak saya izin telepon? Nah, pada saat telepon saya ngobrol. Iya Pak, saya lanjutkan percakapan tadi by phone ya Pak. Jadi, saya berada di komunitas afiliat. Nama afiliat community kami namanya IO Pro. Di komunitas ini kami diajarkan, kami punya mentor untuk punya extra income dari program affiliate. Dan enaknya tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai pebisnis UKM juga seperti Bapak. Pak, apakah berkenan? Bapak kan dengar-dengar tinggal di Depok. Bulan depan November Pak, kita mau ada event di Depok. Jangan lupa, ya. Kebayang rekan-rekan Depok ya, Depok. Bukan Pak Andi Gumai, ya beda Andi ya. Nama Andi banyak ya. Apa Andi dibilang keripik ya sekarang ya. Kebayang rekan-rekan? Ya, saya calling terus dari situ saya bisa tahu, Pak, maaf saya nggak bisa hadir di Depok. Saya pikir cara. Pak, kalau ke Bekasi gimana? Kita ada event di Bekasi, ya. Oh, kalau Bekasi kayaknya agak susah. Oke, kita Selasa ini di Jakarta. Kalau Selasa di Jakarta boleh. Kebayang nggak? Coba kalau misalnya dia di chat, Pak, maaf ya lagi sibuk, tolong jangan diganggu. Langsung off. Kebayang nggak rekan-rekan? Yang paling sedih adalah ketika udah chat panjang, read only. Betul atau betul? Bintangnya, checklistnya biru, dibaca, di reply, ya. Jadi rekan-rekan semua, ada yang namanya grade. Yang paling atas namanya calling, yang bawah voice note, yang tengah voice note, yang ketiga adalah WA. Mas, kalau saya WA aja gimana? Nggak apa-apa, tapi rekan-rekan ada konsekuensi. Kadang-kadang WA tidak dibaca. Belajar memberanikan diri. Saya paham teman-teman kalau nggak berani calling karena apa? Takut ditolak, takut nggak mau beli. Bagian saya rekan-rekan semua, bagian ke teman-teman adalah ayo belajar untuk punya mindset nolong banyak orang dengan program affiliate ini. Yang kedua, program perampingan.
Saya ketemu satu partner, dia ini cerita nyata di Facebook. Dia cerita gara-gara dia posting makanan, aduh kayaknya PR ya sekarang, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh gitu. Terus saya izin, nih buat teman-teman yang main sosmed, setiap story orang reply chat, setiap story orang di komen, saya tuh belajar agak sedikit nyampah, atau nyampah yang baik. Keren mbak, mantap, keren, bagus di story-nya. Tapi lihat-lihat ya, jangan lagi kedukaan, keren, mantap, jangan, bahaya. Saya punya tim gitu ya, semua dikerenin, kedukaannya keren juga, bahaya, dimarahin ya. Mbak, keren banget sharingnya, mbak, keren banget story-nya. Oh iya, makasih ya Mas Hermas. Ketika dia bilang makasih, saya tidak tinggal diam. Saya nggak bilang sama-sama. Enggak. Mbak, apa kabar? Nah, itu dia. Mau belajar? Oke, mau belajar? Ketika dia bikin story komen, lagi jalan di mana, lagi mau makan, lagi sama keluarga. Keren, Mbak. Keren postingannya. Bagus. Wah, alhamdulillah, puji Tuhan. Keren, Mbak. Saya doakan keluarganya sehat. Mas Hermas, makasih ya. Apalagi didoain orang tuh senang. Ya, makasih ya Mas Hermas. Saya nggak bilang sama-sama. Kalau sama-sama, hilang percakapannya. Betul nggak? Ya, iya Mbak. Lagi di mana Mbak? Boleh tahu? Masih chat di FB, masih chat di IG. Ini kebetulan lagi di luar kota. Saya ngeliat tadi kayaknya postingannya tentang foto makanan Mbak. Mbak cerita ngeluh makanannya banyak, akhirnya lingkar perutnya berlebih di postingannya Mbak. Iya, Mas Hermas, aku tuh kemarin gini, akhirnya lingkar perut saya bertambah. Terus dia curhat ya. Nah ini singkat cerita, ini kejadian nyata. Mbak, kebetulan nih saya itu tergabung di komunitas program ramping. Di program kita Mbak enak banget. Diajarkan, ada mentornya, nggak perlu olahraga berat, dan ratusan bahkan ribuan partner kami mengalami lingkar perut yang menurun secara signifikan. Bahkan saya pun Mbak, dari 98, saat itu 85, saya turun bisa 13 cm Mbak. Mbak pengen denger nggak ceritanya? Woi mau dong Mas Hermas. Saya telepon orangnya, saya ajak Zoom, dan akhirnya dia beli paket Ayo Pro Basic dari komen story orang. Kebayang nggak rekan-rekan semua, apa hal yang bisa rekan-rekan lakukan? Saya belajar rekan-rekan semua untuk apa? Menggunakan yang namanya hubungan personal, forming. Skrip penting, tapi pembuka itu forming. Nah pada saat orang tersebut beli, teman-teman tahu nggak? Saya undang ke event. Karena dia kan nggak tahu bisnisnya. Saya undang ke event, saya lihat, Mbak ini ada bisnisnya loh. Dan teman-teman tahu nggak? Ketika beliau saya undang ke event, dalam waktu kurang dari 2 bulan, beliau closing 5 paket Ayo. Dalam waktu 2 bulan. Saya belum pernah ketemu pertama kali, ya. Akhirnya dia closing 5, karena apa? Dari saya ngobrol personal, ada closing Ayo Pro Basic, saya undang ke event, ternyata dia open dengan peluang bisnis. Jadi ini kayak eskalasi, ya. Konsep event itu menolong rekan-rekan bertumbuh secara bisnis, nggak cuma secara income, tapi tim-tim juga bertumbuh, ya. Sampai sini kebayang nggak rekan-rekan? Kuncinya adalah membangun hubungan personal, ya. Iya Mbak Nais, jangan bilang sama-sama, ya. Pokoknya usahakan gimana tanya, bangun hubungan, ya. Baru abis itu berikan undangan kalau ada event-event di kota manapun, ya. Kalau rekan-rekan yang di Jakarta, setiap Selasa ada event, ya. Berikutnya, yang keempat, rekan-rekan belajar untuk memanfaatkan setiap amunisi dengan satu ilmu, namanya follow up dan expose. Gini, ada orang open dengan event yang A, ada orang hadir di event yang B, ada orang nggak hadir di BB Online, ada orang hadirnya di event, ada orang hadirnya mungkin di acara yang lain, di Bandung misalnya kayak kemarin. Nah, saya belajar rekan-rekan semua, ya, tentang satu ilmu, yaitu mengekskalasi, mengekspos. Orang terpapar, orang join, orang akhirnya beli. Kadang-kadang, ini pengalaman pribadi ya, itu jarang di pertemuan pertama. Jarang di obrolan pertama. Mbak Sari aja kayak tadi, beli paket, itu mungkin baru ke-6, baru ke-7 ngobrol. Bukan begitu ya Mbak Sari? Iya, baru ke-4, ke-5, ke-6, baru ke-6, ya. Kenapa? Kadang-kadang kita itu biasanya nih 1, 2, 3 dia nggak mau beli, dilepas. Betul atau betul? Yuk, ngaku. 1, 2, 3, ini kayaknya nggak cocok, ini kayaknya nggak potensial, ini kayaknya nggak punya uang, ini kayaknya nggak punya beli. Ya, akhirnya kita fokus ke yang lain, lupa untuk kita jaga orang tersebut, bawa ke event lagi, bawa ke momen lagi. Terus kadang-kadang kita ngundang orang ke event dan dia nggak bisa hadir, kita langsung punya judge gini, wah dia nggak mau, hanya karena dia nggak bisa. Hati-hati. Kita bisa ngejudge orang, dia nggak mau datang, seakan-akan dia nggak mau bergabung di program kita. Padahal sementara mungkin dia lagi ngurus anak, mungkin dia lagi jalan sama keluarganya. Jadi kalau ada orang nggak mau hadir di event Selasa atau hadir di event Bandung, saya tandai dulu. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena tidak mungkin hadir atau tidak bisa hadir. Kebayang nggak rekan-rekan? Ini penting teman-teman semua. Setiap prospek perlu diekspos. 1, 2, 3 menurut saya pribadi itu nggak cukup. Minimal banget. Saya lupa ada satu buku bagus banget.
kunci follow up itu minimal 5 kali. Follow up-nya kemana? Ke event A, ke event B, ke event C, ke event D, ke beberapa event berikutnya, ya. Atau ke ADA. Sesi kemarin, sesinya Dr. Genti, sesinya Mbak Tika, sesinya Mbak Laura. Itu bagus banget rekan-rekan semua. Belajar apa? Mengekskalasi. Kalau bahasa simpelnya kayak gini. Rekan-rekan, kita punya banyak poster-poster artis OTG. Ya. Ini artis OTG rekan-rekan semua. Karena wajahnya terpampang di setiap billboard halte sosial media dan halte WhatsApp grup. Betul nggak rekan-rekan? Ya, setiap WA grup muncul. Teman-teman tahu nggak? Saya waktu event yang di Jakarta, waktu event yang Jakarta ada Paroni Bulani, saya ngundang sekitar 28 orang. 28 orang bisa closing 3 paket, rekan-rekan semua. Kan orang menganggap, oh itu eventnya sama, materinya sama. Siapa di sini rekan-rekan? Tim-tim lama. Siapa di sini rekan-rekan semua yang menganggap kalau Paroni Bulani dengan materi yang sama menganggap, itu materinya sama, saya nggak perlu hadir lagi. Ayo, ngaku dan tobat. Saya belajar teman-teman, karena kita menganggap itu untuk diri sendiri, no. Kalau kita mindset untuk diri sendiri, conference call, sama, saya nggak perlu datang lagi, materinya sama. Conference call mindsetnya adalah saya untuk tim-tim saya, ya. Yang berikutnya, sesi yang ada di kantor atau di Bandung, materinya sama. Loh, mindsetnya bukan untuk diri sendiri. Meskipun kok saya bayar lagi 50.000, kan materinya sama. Mindsetnya adalah saya jadi contoh untuk tim-tim saya. Saya hadir, maka tim-tim saya hadir. Ini penting teman-teman semua. Sehingga setiap sesi yang ada, saya selalu hadir. Sesi ADA, AMA, Dr. Genti yang Leaky Gut kemarin, rame, membludak 400 peserta. Kenapa? Saya mengedifikasi ini event, tapi online. Ya, kebayang rekan-rekan. Jadi kalau kita ngomongin exposure, saya mau kasih satu poin penting. Jangan menganggap orang 1, 2, 3 kali diundang nggak mau hadir, atau dia belum beli paket, menganggap bahwa dia kayaknya nggak bisa jadi partner saya, dia kayaknya nggak mungkin jadi customer saya. Itu salah besar. Maka kuncinya expose terus, follow up terus, expose terus. Paroni Bulani itu ngajak Buyus 12 bulan ya, Paroni Bulani. 8 bulan. Lah kita baru-baru 8 bulan. 8 hari udah mundur. Lah kumaha damang, kebayang rekan-rekan. Yang jadi PR adalah gara-gara kita baru cuma 8 kali. Ya, baru 8 hari lagi. Paroni Bulani 8 bulan. Lah kalau misalnya 8 bulan ini baru 8 minggu terus nggak lanjut, ya nggak ada kita. Saya kagak ada rekan-rekan. Kebayang nggak? Bu Atika nggak ada, ya, nggak ada. Mbak Meni nggak ada, ya, kebayang nggak rekan-rekan? Tapi saya cuma mau bilang gini, ayo manfaatkan setiap momen yang ada dan expose. Mungkin di event A dia hadir, event B dia hadir, atau misalnya yang ada yang nggak hadir atau nggak hadir, dia bisa dibawa ke berbagai setiap momen. Ada EDA, ada AMA, ada podcast, ya, kalau rekan-rekan semua lihat ya di depan ya, ada power up, ada sesi video-video yang disaringkan, ada juga mungkin edukasi lain, Empower Bootcamp. Habis ini kalau nggak salah masih ada tiga momen lagi. Saya memanfaatkan dengan baik dengan cara, ayo hadir. Tim-tim saya hadir. Menarik rekan-rekan. Saya ada tim yang closing Ayo Pro, habis ikut sesi ekskalasi Empower Bootcamp kemarin. Jadi habis ikut bootcamp, belum punya paket, hadir di sesi hari kedua, hari Kamis, Mas aku beli Ayo Pro. Saya menarik. Ternyata ekskalasi nggak cuma dari event offline loh. Even empower, orang hadir, believe, dan akhirnya dia transaksi. Terakhir, sebelum saya tutup. Jurus kelima. Teman-teman, saya paham banget rekan-rekan semua. Banyak di antara Anda, materinya Mas Hermas keren, sesinya Dr. Genti keren, ya, tapi mau bagaimanapun Mas Hermas, saya rumah rengginang, butiran debu, seperti air daun, seperti daun-daun kering di jalanan. Ada di sini rekan-rekan semua, ayo ngaku dalam hati. Iya bang, Mas Hermas, saya daun-daun kering di jalanan. Rekan-rekan semua, saya mau bilang, Anda hebat, kamu hebat, rekan-rekan hebat, semua bisa the next dokter, the next Bulani, Mbak Meni, the next Mbak Sari, saya dan siapapun yang ada di sini. Karena ada Tuhan yang besar di hati teman-teman. Betul nggak? Kalau ada Tuhan yang besar di hati teman-teman, Anda sanggup melakukan segala sesuatu. Gak ada yang mustahil. Dobrak pintu langit, doa setiap pagi, minta Tuhan. Tuhan, tolong saya pertemukan dengan orang baik. Saya ketemu dengan Mbak Sari, doa 6 bulan teman-teman semua. Tuhan, saya berdoa punya yang udah pernah menjalankan bisnis selama lebih dari 10 tahun. Lah ketemu beliau 16 tahun. Ya, coba, Masya Allah kata Mama ini. Doanya 6 bulan, ya. Saya ketemu orang anak muda. Saya bukan gimana anak muda ya, tapi ini anak muda banyak banget alasannya gitu ya. Saya belajar kadang-kadang berdoa. Teman-teman jangan pernah menganggap bahwa saya nggak bisa, saya masih remah-remah rengginang. Ada mentor. Tuhan mengutus mentor Anda yang jadi partner misi Anda menolong banyak orang. Anda bisa follow up one on one. Anda bisa minta 3 way call ya.
Saya setiap hari triway call itu bisa 20 sampai 30 orang. Saya bilang, kalau nggak bisa presentasi triway call sama saya. Triway call cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Ya, kebayang nggak rekan-rekan? Triway call. Jangan lupa edifikasi mentor, edifikasi event, edifikasi program. Nah, materi ini sudah dibahas di tanggal 5 tentang edifikasi, tentang bagaimana triway call. Rekan-rekan bisa minta kembali ke rekan-rekan mentor Anda untuk minta rekamannya. Tapi yang paling penting rekan-rekan bagian terakhir adalah Anda punya partner, punya mentor sampai 6 ke atas. Tanya rekan-rekan semua, minta bagaimana caranya. Saya mau bantu dipresentasikan, saya mau bantu dijelaskan, saya mau bantu dibangun story-nya. Ya, kenapa rekan-rekan semua? Pada akhirnya keberhasilan teman-teman semua, ya, bukan dari Bulani, bukan dari Pak Roni, bukan dari saya dan Dr. Genti, tapi dari rekan-rekan semua. Mengambil keputusan bulat, memanfaatkan setiap momen, setiap event, setiap momentum. Karena Ayo Pur lagi momentum. Buktinya bulan lalu sold out. Ya, semoga bermanfaat rekan-rekan semua. Persiapan pelaksanaan, planning, jangan kebanyakan dipikirin, langsung aja massive action. Semoga bermanfaat. Hajar terus, maju terus. Thank you Bulani. Oke.